malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Seperti pada malam hari ini, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Tema kita pada malam hari ini adalah Sehat Cerdas IQ dan SQ untuk semua. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya di ujung sambungan Skype dengan Dr. Andes Madyo Watsongko, MM, founder Yayasan Tapak Liman dan mantan juara dunia silat. Dan juga dengan Ibu Dr. Anda Herlina. Beliau sebagai peraga pada malam hari ini, beliau adalah Grandmaster Ergonomik. Nah pemirsa, kita ingin mengetahui lebih jauh lagi. Seperti apa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia berbasis kinerja otak dan daya spiritual yang dipimpin oleh teman-teman di sana. Kemudian kita ingin belajar bagaimana menyeimbangkan antara otak kiri dan juga otak kanan agar itu balance. Kemudian kita juga akan berbincang-bincang bagaimana mengoptimalkannya, apa yang harus dilakukan, dan umur berapa saja kita memulai untuk belajar ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Ya pemirsa, saya sapa dulu pada malam hari ini narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini dengan Bapak Madyo. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Oh ternyata sudah hadir juga dengan Bapak Didi Irianto, Direktur Markom Grandmaster Ergonomik. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Saya yakin pasti sehat sekali. Karena kalau tidak sehat, tidak bisa berbagi bersama kita pada malam hari ini. Langsung saja, saya bertanya ke Pak ini dulu ya, Pak Madyo dulu. Pak, paradigma dahulu, anak jenius dan intelektual yang the best itu, seperti contoh kita ambil pesohor Einstein. Kemudian kini mulai bergeser ke emosionalnya. Kemudian ada spiritual questionnya dan ada transcendentalnya. Penjelasan Bapak. Ya, masalah yang dulu kita sudah aktifkan yang sekarang Pak. Jadi yang anak-anak jenius itu kita bisa bentuk Pak. Jadi kita siapkan wadahnya dan nanti kita akan bentuk isinya. Jadi dengan gerakan-gerakan yang kita kembangkan ini kita bisa dua-duanya Pak. Seperti contohnya? Jadi gini. Kalau kita belajar di kedinasan, sekolah-sekolah kedinasan, mereka kan dilatih untuk taat dengan aturan-aturan yang ada, dengan gerakan-gerakan kinestetik. Nah, gerakan-gerakan kinestetik yang kita kembangkan ini sangat luar biasa. Jadi dari gerakan silat, dari gerakan tai chi, dari gerakan yang tari, itu kita sinergikan. Jadi gerakan-gerakan yang ada di tari-tari Nusantara ini juga sangat bagus sekali. Jadi kita kembangkan menjadi satu bentuk senam, namanya senam ergonomik, dan kita gabung dengan teknik pijat getar saraf, maka namanya BES, terbaik, Brain Ergonomic Spiritual Technique. Kemudian dijelaskan di sini Pak, bagaimana hubungan antara gerakan ini sendiri dengan fungsi otak atau mengoptimalkan otak itu sendiri. Begini, kalau gerakan ada yang namanya motorik dan motorik, itu dikendalikan oleh otak. Jadi kalau kita melakukan gerakan-gerakan itu secara rutin, otak kita akan cerdas karena sinap-sinapnya akan melompat lebih cepat. Jadi mereka-mereka yang latihan olahraga itu akan lebih cepat menerima respon-respon kalau diberikan ilmu, latihan atau dia belajar dibandingkan mereka yang diam. Kemudian olah tubuh seperti ini kemudian digabungkan dengan musik, mungkin seperti apa Pak? Ketiganya ini kalau dijadikan satu. Dari gerakan-gerakan yang seperti itu, misalnya gerakan tari, kita pakai gerakan tari kecak, kita pakai gerakan tari tortor, ya kecak, tari tortor, tari piring, itu sangat bagus sekali untuk membuka simpul-simpul sistem saraf yang ada di otak. Jadi kalau gerakan-gerakan contoh seperti gerakan kelihatan saya sini, ya gerakan tari piring, Oke, ke atas. itu mengaktifkan otak bagian kanan. Yang itu otak bagian kiri. Jadi mereka-mereka penari itu responnya bagus untuk menerima. Kalau kanan ini kita putar ke kanan begini, kita akan tahu bahwa tubuhnya dia itu sangat fleksibel. Kalau bisa sampai di atas kepala.
Saya bergeser dulu ke Pak Didi. Pak Didi, bisa dijelaskan di sini fungsi otak kiri itu apa, kemudian fungsi otak kanan itu apa? Kita tahu bahwa otak manusia sendiri itu terdiri dari hampir 80% adalah air. Mengoptimalkan kedua kiri kanan ini seperti apa? Iya. Oke. Itu berpikir, Pak. Monggo Pak Didi. Sebentar. Ini ada. Oke. Baik, terima kasih Mbak Olive. Otak kiri dipakai untuk berpikir rasional. Kemudian yang kanan itu untuk kreatif. Sehingga kalau antara pikiran dan kreatif ini bisa disinkronkan, akan menghasilkan sumber daya yang akan luar biasa. Gitu Mbak Olive. Kalau fungsi otak tengah sendiri Pak, sekarang kan orang lagi pada booming nih, kiri, kanan, kemudian menyeimbangkan untuk otak tengahnya. Kita tidak tahu tentang otak tengah. Oke, kita lanjut ke Pak Madyo. Pak Madyo, ketika kita membicarakan tentang otak kiri, otak kanan, kita mengoptimalkannya itu idealnya umur berapa? Dari SD, Mbak. SD sampai usia lanjut. Oke, tingkat kesulitannya Pak, kalau untuk SD kemudian usia lanjut di range usia ini? Ya, kan gerakan hanya meniru saja. Karena gerakan-gerakan kinestetik bisa secara visual dilihat dan mereka langsung bisa mencontoh gerakan-gerakan itu. Ketika usia ini berbeda Pak di sini, yang anak-anak mungkin mereka lebih gampang untuk menerima karena mungkin mereka fleksibilitasnya lebih tinggi, kemudian di dalam pemikiran mereka belum terlalu banyak seperti orang dewasa. Tingkat kesulitannya ini kemudian untuk fleksibilitasnya? Ya, kalau yang sudah agak tua, maksud saya yang sudah berumur 40 ke atas, itu kita lakukan ada namanya teknik senam serat sendi. Senam serat sendi, itu melenturkan dulu. Jadi ada gerakan-gerakan seperti tai chi gitu, gerakan-gerakan itu dulu. Nah, setelah itu baru kita berikan gerakan-gerakan yang agak sulit. Karena setiap orang berbeda ininya, kelenturannya. Jadi kita punya gerakan-gerakan ini, terus ada gerakan-gerakan tentunya seperti tari saman. Jadi putar balik ke sana dulu, balik lagi, ulang dulu. Jadi semua sistem sarafnya itu dilenturkan dulu. Baru kita berikan gerakan-gerakan yang dengan nafas nantinya. Jadi kita ada punya beberapa teknik nafasnya. Jadi nafasnya bukan nafas perut, bukan nafas dada, tetapi nafas otak. Pernapasan otak namanya. Bukan brain gym, tapi pernapasan otak. Ini kalau kayaknya lebih rumit lagi Pak, ada pernapasan otak. Pakai nafas hidung aja kadang susah Pak. Pakai nafas perut, pakai nafas diafragma. Ini ada nafas otak lagi. Saya bisa dikasih contoh realnya nggak sih Pak? Gimana sih caranya untuk pernapasan otak itu sendiri? Ya, pernapasan otak itu hanya cukup simple. Tarik nafas lewat hidung. Pada saat kita melakukan gerakan, contoh kita gerakan ke depan begini. Ya. Sambil begini, menarik nafas. Itu tarik nafas, tahan nafasnya di dada sementara. Itu dikecilkan. Ya, kita tidak menggunakan nafas perut. Di dada simpan sebentar, kemudian kepalanya ditundukkan. Nah, tetapi kita mendongak. Mendongak ke atas. Nah, pada saat kita mendongak, pusat otak yang ada di sini, pernapasan yang ada di telinga itu dia terbuka. Titik itu terbuka, dari oksigen masuk di kepala, itu namanya pernapasan otak. Saya beralih ke Pak Didi. Pak Didi, sebelum kita lebih lanjut nih, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi sampai teman-teman ini bergerak, berdiri, membuat pelatihan seperti ini? Saya bilang sih sekolah ya, sekolah. Apa Pak yang melatar belakangi sebelumnya sampai teman-teman bergabung di sini? Baik. Hal ini kita lakukan itu karena keprihatinan kita terhadap anak-anak generasi muda yang banyak kesehatannya menurun pertama, kemudian tingkat intelektualnya juga turun, sehingga dengan melakukan senam ini kita berharap sumber daya manusia ini ke depan akan lebih baik dari yang ada sekarang. Kalau dari penelitian teman-teman sendiri yang sudah berkecimpung sekian lama, berapa persen Pak
peningkatan ketika kita sebelum melakukan ini dan sesudah? 90, Pak. 90%. Jadi begini Pak, kita mempunyai waktu 21 hari. Setelah seseorang ini kita cek kesehatan dan kinerja otaknya, kemudian kita lagi senam ini dilakukan rutin 21 hari. Setelah 21 hari mereka melakukan senam, kita cek ulang, itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan yang bisa dilihat di sini apa Pak? Misalnya anak ini agak susah melafalkan sesuatu, kemudian ini jadi lebih fasih, atau misalnya dia lebih cerdas dalam hal pemahaman sesuatu, atau mereka lebih cepat daya tangkapnya. Seperti apa Pak realnya yang ditemui teman-teman? Pertama pasti sehat. Ya, kita bisa cek intelektualnya pasti akan mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kemudian dari kesehatan setelah 21 hari mereka melakukan senam ini akan kita lihat perubahannya seperti apa. Dari yang ada permasalahan, setelah 21 hari melakukan senam ini pasti akan ada perubahan yang trennya menaik. Oke, itu kalau untuk anak-anak Pak. Kalau untuk yang usia dewasa? Sama. Kita taunya seperti apa Pak mengujinya di sini? Begini, kami mempunyai alat tes. Setelah hasil tes pertama kita lakukan, kemudian mereka mencari latih senam ini ulang kesehatannya, jadi kelihatan perubahannya. Saya beralih ke Pak Madyo. Pak Madyo sebagai founder Yayasan Tapak Liman dan juga mantan juara silat. Saya tertarik di sini bagaimana ceritanya dari gerakan silat ini kita bisa adopsi dan itu bisa membuka yang namanya otak kita menjadi lebih maksimal. Ya, tiap gerakan-gerakan yang kita lakukan di gerakan silat atau gerakan tai chi atau apalah namanya yang berhubungan dengan kinestetik, itu akan berhubungan dengan sinyap-sinyap di otak. Makin dia cepat berlatihnya, makin kekuatannya cepat, ketepatannya, otak sinyapnya itu akan lebih cepat bergeraknya. Jadi kalau dia diberikan satu ilmu, dia akan lebih cepat menerimanya. Nah, jadi pesilat-pesilat itu kan hitungannya cuma detik, Mbak. Yeah. Kalau responnya itu cepat sekali. Jadi kalau dia menerima sesuatu, dia akan merespon dengan cepat sekali. Dan responnya pasti tepat. Karena kita berlatih dengan kecepatan dan ketepatan. Nah, itulah yang kami gunakan untuk merubah otak kiri ke otak kanan. Otak kiri itu ada 4 bagian. Otak kiri atas, otak kiri bawah. Otak kiri kanan atas dan bawah. Yang di atas itu kita bicara tentang rasional. Otak kiri bawah kita bicara tentang manajerial. Dan otak atas itu kita bicara tentang strategik. Yang di bawah kita bicara tentang emosional. Dengan latihan itu kita akan awalnya sudah kita tahu. Contoh nih, kalau mereka yang di orang-orang yang mau ikut bisnis misalnya, dilatih itu kalau masih otak kiri, jangan diberikan bisnis yang individual, yang penuh tantangan, dia tidak akan berhasil. Jadi ikutlah bisnis yang sudah terpola, misalnya ikut franchise, kemitraan. Gitu. Nah, kita berlatih untuk mereka merubah otak kirinya ke otak kanan itu dengan gerakan silat. Saya melihat bahwa kami setelah berlatih secara rutin silat itu, nilai-nilai yang ada strategiknya tadi sama nilai yang di emosional itu akan berubah. EQ-nya berubah, SQ-nya berubah, wisdom-nya lebih bagus. Jadi interpersonalnya lebih bagus, feeling-nya lebih bagus. Jadi dengan latihan yang kita kembangkan ini menggabung banyak sudah ada gerakan jasa kita untuk para manajernya menjadi seorang leader yang handal, tapi dalam waktu singkat. Baru ada satu di dunia itu hanya satu, karena yang punya hak cipta adalah kami. Jadi kami mengembangkan itu bagaimana caranya ini bisa di-share ke seluruh masyarakat Indonesia, karena tidak ada ilmu lain seperti ini. Dan kita terukur. Kita sudah menghasilkan 58 sarjana kesehatan masyarakat. Jadi senam ergonomi itu sudah ada jurnal ilmiahnya dari
fakultas dari Universitas 11 Maret dan 58 anak-anak sarjana kesehatan masyarakat sudah mengambil kajian tentang senam ergonomik ini. Itu baru dasarnya saja, belum yang naik. Karena itu baru level 1 kita kembangkan dan itu sudah sejak 2004. Dan kami akan mengembangkan lagi untuk yang sifatnya ke mental, EQ tadi, supaya bisa digunakan lebih luas lagi. Aha. Pak, dari tahun 2004 sudah mengembangkan ini. Kemudian di 21 hari ini, kalau misalnya mereka menghafalkan gerakan dengan teknik tertentu, ini membutuhkan power nggak ya Pak? Maksudnya kekuatan strength dari tubuhnya sendiri, selain tadi Bapak mengatakan fleksibilitasnya. Tetapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan berikan yang kesempatan yang satu ini mau lewat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dan kami masih pada malam hari ini bersama dengan kedua narasumber yaitu Pak Didi Irianto dan juga Bapak Madyo yang tersambung melalui sambungan Skype. Dan kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Tadi kita terputus Pak, sampai di power. Ketika kita melakukan senam ini sendiri, kita membutuhkan yang namanya power. Kemudian mungkin ada kuda-kuda, teknik dasar dan lain sebagainya. Bagaimana agar semua umur ini bisa mengikutinya Pak? Jadi gini, awalnya itu kita melakukannya secara perlahan. Di gerakan-gerakan ada 3 level senam tadi. Level dasar, level lanjut, dan level yang lebih tinggi. Yang 2 level itu statis. Jadi, kalau sudah terlalu statisnya, nanti di dinamisnya lebih bagus lagi. Jadi kita punya 3 level. Jadi kalau level 1 itu hanya untuk yang 70 penyakit. Level 2, 205 penyakit. Yang level 3 itu lebih tinggi lagi untuk itu. Jadi kita harus mengembangkan perlahan-lahan. Jadi tidak bisa langsung sekaligus. Tapi bisa diasalkan dalam waktu 2 hari. Tapi lanjutnya nanti sendiri secara perlahan-lahan. Saya beralih ke Pak Didi. Pak Didi sebagai Grandmaster di sini menangani yang namanya murid, di sini saya katakan murid atau member yang berlatih dari segala kalangan umur. Tingkat kesulitannya ketika mereka misalnya tidak fleksibel, kemudian daya tangkapnya berbeda, itu seperti apa Pak? Ya, kami mempunyai begini, di depan itu Pak Madyo memperagakan gerakannya, teman-teman pelatih yang lainnya ikut membetulkan ketika kawan-kawan ini kurang pas dalam posisinya. Artinya kami punya tim yang cukup banyak, ketika pesertanya 100 orang, kami mempunyai tim-tim yang akan membetulkan gerakan-gerakan itu ketika Pak Madyo di depan sebagai leadernya menggerakkan satu metode senam gitu Mbak. Pak, ketika orang melakukan suatu gerakan atau olahraga biasanya kan disesuaikan dengan kemampuan tubuh seseorang. Contoh misalnya kita ambil ketika orang melakukan satu asanas yoga, tidak semua sama dia melakukannya, tingkat fleksibilitasnya. Bagaimana teman-teman di sini memberikan arahan itu kepada peserta sehingga mereka tidak memaksakan diri dan itu tidak danger exercise bagi mereka? Ya, dengan tadi disampaikan Pak Madyo dengan pelatihan dasar selama hari itu kawan-kawan dilatih menjadi seorang pesenam yang mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga kami berusaha tidak akan ada eksiden apapun. Oke. Saya penasaran di sini seperti apa sih Pak gerakan yang besar yang kita bisa berikan kepada pemirsa di rumah. Saya sudah terhubung juga dengan Ibu Dr. Anda Herlina sebagai Grandmaster Ergonomik. Selamat malam Ibu. Malam. Apa kabar? Pasti sehat jawaban Ibu. Saya sudah tahu. Pasti fresh untuk malam hari ini. Ibu, seperti kita katakan tadi, karena kita sudah penasaran di sini, seperti apa sih Bu gerak dasar yang bisa diberikan untuk senam pada malam hari ini? Baik itu senam otaknya yang sederhana atau seperti apa? Diawali dengan duduk simpuh, Mbak. Oke. Saya ngikut nih Bu, saya duduk. Kalau tidak simpuh nggak boleh Bu? Seperti ini Mbak, simpuhnya. Kakinya di begini. Dilipat ke belakang, kedua-dua kaki ditekuk ke belakang, oke? Nah, terus itu ada 2 sesi yang pertama kapal dada.
Kelihatan Bu? Kelihatan Bu. Oke, agak naik sedikit mungkin. Oke. Oke. Ini dengan membuka dada kah Ibu atau seperti apa atau hanya naik ke atas? Kaki sambil dijinjit Mbak. Oke. Ini adalah gerakan yang paling basic ini Bu. Sambil mengatur Ya. nafas. Pas selama 40 kali putaran. Oke. Ya. Sambil pengaturan nafas seperti yang Bapak Madio jelaskan tadi. Keluar dari hidung. Oke. Tarik dari Hidung. keluar dari hidung juga. Ya. Oke. Selama 40 kali. 40 kali. Oke. Dua. Aduh, syukur. Kemudian Terus yang kedua. tunduk syukur. Tarik nafas, tahan dari dada. Oke. Turun ke bawah. Turun. Lomba ke atas. Oke. Kita ke sini. Untuk ke atas. kamera agak turun sedikit Ibu. Saya bisa dibantu untuk kamera agak Ya. turun sedikit. Yes, siap, masih. Lagi. Oke. Yes. Aha. Ya. Oke. Kita tarik nafas. Nafas kita tahan di dada. Oke. Turun. Aha. Gedongan ke bawah. Atas. Dengan posisi sujud ya Ibu. Ya. Tunduk syukur. Aha. Seperti Sama posisi. 5 kali. Oke, seperti posisi child pose. Ya. Oke. Berapa Bu durasinya Bu? 5 kali. 5 kali berapa repetisi Bu? 10 hitungan. 10 hitungan. Oke. Oke. Apakah ini ada gerakan lain alternatif apabila misalnya ada peserta yang mungkin nyeri lutut atau seperti apa? Oh, nyeri lutut duduk aja bisa. Aha. Tanpa mengurangi manfaat dari gerakan ini sendiri. Nah, iya. Yang ketiga. Yang ketiga, Oke. duduk pembahasan. Mohon saya dibantu untuk kamera, kami belum bisa melihat Ibu. Oke, baik. Oke. Aha. Sebentar. Aha. Ya. Nah, begitu Mas. Oke. Begitu aja. Tarik gitu ya. Tarik Kita nafas. tarik nafas, tahan di dada, turunkan Oke. ke bawah. Kepala ke dongak, Sampai ke depan. aja 10 hitungan, 10 durasinya 10 hitungan. Oke. Ibu pada saat melakukan gerakan ini apakah perut itu ditahan atau diloskan? Maksudnya dikunci perut? Ke dalam. Oh, tetap ditarik ke dalam dengan posisi dikunci. Ya. Mhm. Kunci. Kita tunduk kunci. Mhm. Sama 10 durasi 10 detik. Mhm. Nah, Nah, minimal. minimal 10 hitungan, Mbak. Oke. 5 kali gerakan. Ibu, kalau misalnya ada member yang memiliki keluhan, saya ambil contoh saja, dia mempunyai jantung, kemudian tekanan darah rendah atau darah tinggi, bisakah melakukan ini ketika posisi kepala lebih rendah dari posisi jantung, Ibu? Amankah Tidak untuk masalah. mereka? Tidak masalah. Oke. Yang asma pun tidak masalah? Masalah. Oke. Adakah Bu gerakan alternatif lainnya yang mungkin bisa dilakukan? Yang simpel saja. Yang simple. Kakak, Mbak, ini mengeluarkan apa? Energi listrik dari tubuh. Melakukan gerakan back bend seperti itu ke belakang. Ya. Kakinya di sini kan. Dijinjitkan. Kaki dalam posisi jari-jarinya aktif. Ya. Oke. Tangannya ke kaki, pergelangan kaki. Kita tekan, narik nafas sama kayak pembakaran, Mbak. Durasi 10 hitungan. Oke. Selama 2 kali. Oke. Lanjut. Oke.
Sudah. Oke, tetapi dahi tidak harus menyentuh lantai ya Ibu? Tidak. Oke. Tidak, Mbak. Aha. Kalau ini sendiri selain sirkulasi darahnya menjadi bagus, kemudian otot-otot tertentu sepertinya kena juga ini Pak Didi dan juga Pak Madjo. Ya, betul. Aha, kalau saya lihat Jadi- tadi gerakan-gerakannya. Ya, mereka untuk yang gerakan-gerakan di bawah tadi itu migran vertigo. Oke. Migran yang vertigo itu lebih cepat sekali. Aha. Ya, dan itu untuk yang tulangnya skelosis, agak bengkok. Iya agak bengkok, iya. Satu, yang kedua ini dilatih khusus. Jadi oksigenasinya cukup keras, cukup lama. Kalau lama itu seperti pilot-pilot pesawat tempur. Kita pernah latih itu 60 hitungan. Oke. Jadi makin lama ditahan itu daya tahannya lebih cepat, lebih kuat sebetulnya. Tapi kalau seperti Ibu gerakan tadi ada penahanan nafas di dada, nggak jadi bengek ya Pak ya? Malah sembuh. Oke, malah sembuh jadi dari bengeknya. 205 penyakit. Pelatihan kita 205 penyakit sehat. Hanya Jadi dengan ada- melakukan gerakan sederhana ini Pak? Ya. Luar Kita punya biasa. buku 205 penyakit yang gerakannya dengan gerakan tadi. Kalau misalnya saya sendiri atau teman-teman di rumah melakukan sendiri itu bisa nggak Pak? Artinya saya mengatakan di sini tidak ada trainer, tidak ada yang membimbing. Bisakah dilakukan secara dalam tanda kutip bebas di sini dengan gerakan-gerakan sederhana? Bisa dilakukan. Memang itulah tujuan kami bahwa tanpa kehadiran kami mereka bisa melakukan. Oke. Ada kita kasih pedoman dengan video, dengan buku, kita bisa ceritakan dengan digital. Nah, itu mereka bisa melakukannya. Pertama adalah mereka bisa kita buka dulu sistemnya, sistem tubuhnya kita buka dulu. Aha. Jadi Tetapi sekali perlu kehadiran kita untuk membuka sistem tubuhnya. oke, artinya kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang ingin bergabung atau berlatih bersama teman-teman di sini, bagaimana Pak caranya? Kan sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ya, yang kita yang bisa kita lakukan hanya kirim video saja, dan tapi mereka sudah hampir 50% bisa melakukan itu dan cukup sehat. Tapi kalau mereka ingin lebih, ya kita harus datang karena kita ada satu sistem yang harus kita aktifkan dengan teknik kita. Tapi bukan totok di sini ya Pak ya? Ya, Bukan totok di sini ya? Aha. ya bukan. Aha. Hanya lebih- melalui gerakan saja. Itu pengembangan dari akupuntur dan akupressor. Oke. Jadi kalau pijat itu hitungannya cuma setengah menit, cepat sekali. Jadi kita biasa melakukan kegiatan kalau kita buka semuanya itu bisa 200 orang dalam waktu 1 jam selesai. Oke. Kalau itu, tetapi sekarang kita sudah modernkan, sudah kita optimalkan lagi dengan gerakan tari, Mbak. Oke. Seperti apa Iya. contohnya Pak? Gerakan tari selain saman tadi? Ataukah Tari- semua tari di tari- Nusantara bisa digunakan? Tari piring, Mhm. tari- Yang ke atas? Oke. ya, tari piring, tari tortor, Aha. Yang begini Pak? dan tari kecak. Tari kecak gerakan yang diambil yang mana? Saman, yang tari saman tadi yang dilakukan ini, Oke. dia akan memburu darah yang ada di punggung. Kalau tari saman. Jadi untuk kasih mereka yang saraf kejepit. Oke. Kalau Jadi yang misalnya mereka lama di kantor, nah, dengan gerakan-gerakan ini dia akan lentur lagi. Sakit Berarti- pinggang, Aha. level L1, 2, 3, 4 sudah bebas. dimanapun, kapanpun bisa dilakukan gerakan ini Pak? Ya. Oke. Gerakan ini gerakan luar biasa. Kita kembali. Aha. Nanti kalau perlu disampaikan ada buku kami yang bisa dipelajari secara sendiri atau dengan dibantu dengan video. Gitu. Oke. Program ke depan ini seperti apa Pak? Kalau untuk anak sekolah? Kita akan berotot di kota-kota besar. Rencana kemana Pak? Ke Kalimantan Tengah kah? Atau seperti apa? Ya terserah, kalau diundang di luar nggak apa-apa. Kami undangannya. Oke, Pak. Kita karena sudah berada di segmen terakhir, saya belum segmen terakhir sih Pak. Gerakan senam otak yang simple Pak. Saya sering lihat yang seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti apa Pak? Yang bisa diperagakan di sini bisa diikuti oleh anak-anak sekolah.
kemudian juga bisa diikuti oleh orang dewasa. Kita Kasih bonus Pak, kasih bonus. Ya, ini dasarnya adalah dari gerakan sholat sebetulnya. Oke. Dan kita kembangkan menjadi gerakan-gerakan sederhana. Jadi kalau duduk simpu saja, Ya. itu sudah menyakitkan kita. Satu, kalau wanita duduk simpu ini, mensnya terakhir. Anak-anak duduk simpu ini akan lebih cepat menerima ilmu karena dia lebih cerdas, tidak mudah kena penyakit. Dan kalau di Indonesia berkembang mistis-mistis itu, kalau kesurupan segala macam, dengan duduk simpu hilang. Oke. Aha. Ini kita sudah lakukan kajian selama 30 hari di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah. Hasilnya luar biasa dengan duduk simpu. Jadi mereka yang punya penyumbatan jantung dengan duduk simpu Saya ke Pak Didi. Oke, saya bergeser ke Pak Didi dulu karena dari tadi saya lihat Pak Didi juga udah kepengen bergerak nih atau pengen ngasih tip kayaknya nih. Pak Didi, kalau untuk menghadapi sekarang anak-anak sekolah ini kan daring. Hampir berapa persen mereka sekolah dari rumah dan menggunakan gadget. Tentu yang pertama mereka merasa jenuh, kemudian mereka mungkin lebih statis, duduk juga statis, pandangan juga statis. Gerakan simple yang bisa direkomend oleh Pak Didi di sini buat anak-anak sekolah biar mereka juga nggak terlalu bete, tidak terlalu stres, kemudian orang tuanya juga. Baik. Yang pertama adalah si orang tua dan anak itu duduk berhadapan-hadapan dengan duduk simpu itu akan mengkonsentrasikan kedua orang ini sehingga akan dapat menerima apa yang akan dilakukan dengan baik. elektromagnetik Pak Ilham. Begitu. Hanya dengan duduk bersimpu berhadap-hadapan. Ya. Kayaknya kok simpel banget Pak. Gimana? Kayaknya simpel dan mudah sekali Pak ya. Dan ini bisa mempengaruhi, mengurangi tingkat stres. Ya, betul. Oke. Karena dengan tadi semua saraf akan aktif kembali. Pak, kalau saya nanya, kalau duduk simpuhnya lama-lama orang bilang gerinjingan nggak sih Pak? Bagaimana kalau aliran darahnya misalnya nggak lancar gitu? Kadang kan kalau kita tidak terbiasa orang bilang kesemutan atau gerinjingan, itu gimana Pak? Kita obat tadi Bu Herlina menyampaikan setelah duduk simpuh ada duduk perkasa yang jari-jari kakinya itu aktif di peraga kaki. Jadi ketika simpuh sudah mencapai titik gerinjingan tadi, kesemutan. Jadi duduk yang jarinya child pose tadi. menopang tubuh. Itu juga termasuk membuka area panggul Pak, dan juga dada sepertinya saya lihat ya gerakannya tadi. Ya, betul. Oke Pak, tips agar ibu-ibu di rumah, orang tua murid ketika mengajar anaknya itu tidak stres. Karena kan selama ini sepertinya peran itu paling banyak sekarang dipegang oleh ibu-ibu. Gerakan-gerakan simpel seperti ini adakah lagi Pak? Atau tips dari Bapak bagaimana kita para orang tua supaya lebih rileks, emosi kita lebih stabil dan tertata? Boleh saya jawab Pak? Monggo Pak, silahkan. Jadi kita punya moto, duduk-duduk, tekuk, gosok-gosok, sehat. Oke, gimana itu Pak? Duduk-duduk, gosok-gosok sehat. Yang digosok apa, terus duduknya seperti apa? Duduknya seperti tadi. Simpul. Ini, tekuk. Oke, seperti refleksi tangan Pak? Ya, stretching. Stretching, ya oke. Nah, apa yang terjadi? Energi negatif yang ada di otak, hasil kerja otak tadi yang kita nonton menghasilkan ada radiasi dari elektromagnetik dengan begini dan begini, terus duduknya simpu itu keluar semua. Jadi radioaktifnya hilang, elektronikanya akan nol lagi. Jadi melakukan ini. Satu, kalau sudah pegal itu bahunya diputar boleh. Ke depan, ke belakang? Nah, sampai kanan kirinya. Nah, terus gula darah, tekanan darahnya distabilkan dengan dilempar seperti ini. Itu salah satu gerakan tari tortor. Itu menstabilkan tekanan darah. Serasa itu paling efektif karena itu sudah menjadi jurnal
ilmiah kita bahwa itu sudah menghasilkan, gitu loh, sesuatu yang bagus sekali untuk organ tubuh kita. Aha. Saya bisa menarik simpulan malam hari ini, ketika kita ingin sehat, kita tidak harus yang berkeringat secara banyak sekali. Memang keringat itu bagus, tetapi tidak sampai harus seperti itu. Dengan gerak-gerakan simpel seperti ini, tampaknya suhu tubuh kita juga meningkat di sini, Pak. Ya. Oke. Betul. Ya, berkeringat, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ketika kita sudah memasuki musim seperti ini, anak-anak sekolah, kemudian untuk kita tadi gerakan, adakah tips untuk kita untuk bisa menata, seperti saya katakan tadi, menata emosi kita lebih bagus lagi, mengelola, tidak menghilangkan emosi, tetapi mengelola itu, Pak, mengelola stres kita, seperti apa? Ada gerakan yang namanya lapang dada, yang awal tadi. Oke, membuka lengan tadi seperti ini. Ya, itu gerakan lapang dada, itu sangat luar biasa sekali. Lapang dada. Jadi untuk emosi itu latihnya lah melatih kesabaran. Kalau bisa 80 gerakan luar biasa. Kalau bisa 120 lebih bagus lagi. Dan kami melatih mereka seorang marketing itu harus bisa 120. Kalau seorang marketing bisa 120, apapun yang dia jual laku, Pak. Oke. Seperti membuka aura di sini, Pak, membuka aura diri sendiri. Inner beauty-nya keluar ini di sini, Pak. Kalau ikut ini sepertinya. Ya, dengan latihan gini aja, itu sudah melatih kesabaran dia dan melatih energi positifnya yang muncul. Jadi yang ini gerakan-gerakan lapang dada ini mereka sudah menjadi rutin kalau seperti kita berikan para marketing ya, itu biasa meningkat, salesnya dia, targetnya dia meningkat. Dan itu sudah banyak sekali yang melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Berarti ini juga bisa, Pak, untuk yang namanya kita mencegah kepikunan, kemudian yang orang katakan penyakit Alzheimer ya itu. Berarti bisa kita minimalisir, Pak? Sudah tentu, Pak, tentu. Karena oksigen kita optimal sekali dengan gerakan ini. Karena gerakan yang lapang dada ini, dia mengaktifkan 36 organ yang ada di dalam tubuh kita sekaligus. Karena ini sudah melakukan penelitian dan ini gerakan yang kalau orang bilang dengan tanpa ditusuk jarum, ya, atau tanpa disentuh, dia sudah melakukan regenerasi sel. Dahsyat sekali. Kalau untuk membakar kalori, Pak, berapa persen membakar lemak di sini, Pak? Kalau yang ini kita pakai yang terakhir dulu, ada yang namanya berbaring pasrah, itu yang hampir 70%. Jadi berat saya 12. Waktu nggak sampai 1 bulan sudah turun 86 tanpa diet, maka tetap seperti biasa dan tidak pantang. Ada gerakan yang paling dasar, tapi agak sulit dilakukan. Tetapi awalnya adalah dengan duduk pembakaran, terus duduk perkasa. Ya. Yang terakhir adalah kalau di yoga itu ada gerakan yang paling sulit, tetapi kalau itu dilakukan 10 menit sama dengan kita membakar lemak. Luar biasa sekali, Pak. Nah, gerakannya, Pak, realnya, ini, asanasnya. Ini nah, saya bisa dibantu untuk kamera agak turun lagi, Bapak? Bisa kelihatan? Oke. Nah, Pak, kalau ini kan gerakannya susah, Pak, backbend. Adakah choice lain, Pak, yang sama tapi tidak merubah manfaatnya? Baik. Nah, kalau kayak gini, kalau dia tidak fleksibel kan bangunnya susah, Pak, membutuhkan pertolongan orang lain untuk mengangkatnya. Tanpa pertolongan orang lain, jadi gini, kita punya cara duduk, tadi duduk pembakaran, yang ini atau duduk simpuk, ini untuk asam urat biasanya. Yang kedua, duduk perkasa, ini untuk kolesterol. Ya, itu duduk buka. Nah, ini masuk, pantatnya masuk, coba lihat ke sana, di antara kakinya masuk. Nah, ini untuk diabetes. Berapapun diabetesnya, melakukan ini minimal 15 menit dia akan turun. Posisinya tulang ekornya persis di antara sela-sela jari, di sela-sela paha. Dan ini sekaligus memperbaiki sistem reproduksinya, Pak. Berarti juga bagus untuk wanita ini, Pak. Untuk paha dalam, untuk paha luar juga, paha pinggul juga kena sepertinya ini, Pak. Kemudian untuk tulang belakang juga apakah tertarik di sini, Pak?
Memperbaiki Belum. postur. Lakukan gerakan yang terakhir tadi. Kalau tulang belakang itu kita pakai gerakan yang kedua, tunduk syukur. Tunduk syukur. Nah, itu tulang belakang pasti ketarik. Nah, ini tarik nafas. Ya. Nah, ini gerakan. Nah, ini pasti Oke. kelihatan, Pak. Oke, kelihatan Pak. Tulang punggungnya karena tertarik. Karena kepalanya mendongak. Oke. Pada saat kepala mendongak, itu lehernya terbuka sampai ke ujung punggung belakang. Tulang ekor, iya tulang ekor. Oke. Oke. Kalau udah tangannya sistem sudah terbuka. Oke. Ibu, terima kasih sudah diperagakan saya di sini. Untuk kedua narasumber saya, Bapak Didi juga Pak Madyo, tips yang bisa diberikan untuk anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar daring dan sangat sedikit sekali luringnya, bagaimana Pak? Kemudian untuk teman-teman ini tips sederhana membuka atau mencerdaskan otak kiri dan otak kanan sehingga seimbang dan juga emosinya. Silakan Pak. Yang utama adalah bagaimana cara duduknya dirubah. Oke. Kalau duduknya sudah dirubah dengan posisi seperti ini, dua duduk itu saja sudah cukup. Jadi elektromagnetiknya yang radiasi karena HP akan hilang, akan nol lagi. Karena dia kondisi ini adalah kondisi grounded ke bumi. Jadi sering latihan seperti ini, duduk simpu dan duduk pembakaran tadi. Itu akan menguatkan dia daya tahan tubuhnya. Dan satu, yang kedua mengoptimalkan kinerja otaknya. Hanya dengan gerakan sederhana ini. Oke, oke. Itu yang dipakai. Dari Pak Didi? Ya, kami mencanangkan tadi roadshow ke beberapa Pemda dan kami ketika nanti Jurnal TV mengundang kami ke Kalimantan Tengah, kami akan siap hadir. Oke. Kemudian adakah yang bisa dihubungi atau misalnya ada pemirsa di luar sana yang ingin ikut atau mendaftar, itu harus kemana? Kemudian apa nama yang mereka harus hubungi? Ya, di presentasi kami itu ada nomor telepon saya, nomor HP saya, dan WA. Nanti ada, silakan menghubungi kami ketika daerah mana yang akan mengikuti acara kami bisa atur sehingga bisa terklaster masing-masing daerah yang akan ikut latihan kami. Tapi selama ini paling banyak adalah di instansi ya Pak? Ya, sementara yang sesuai di dalam presentasi itu kementerian, sekolah-sekolah, maupun komunitas yang sudah hadir di kantor kami adalah advokasi anak yang berkebutuhan khusus dan autis. Oke. Terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, ketika di jaringan otak kita neuron-neuron itu terputus atau mungkin karena penyakit atau karena sesuatu, bisakah itu disambung kembali Pak dan dioptimalkan, mungkin dendritnya dia lebih banyak berkembangnya? Bisa kita ngomong. Bisa kita aktifkan kembali dengan menggunakan gerakan-gerakan yang seperti tadi, mempraktekannya. Ya. Untuk yang anak berkebutuhan khusus perlu peran serta kedua orang tuanya, sehingga dengan kedua orang tuanya mengikuti senam tadi, si anak akan menjadi normal kembali. Oke, baik Pak. Pesan terakhir kita malam hari ini di tengah wabah pandemi, pesan sehat yang disampaikan oleh Pak Didi dan juga Pak Madyo. Monggo. Lakukan senam apapun bentuknya dilakukan minimal 5 menit. Kedua, kalau bisa berjemur. Yang ketiga, bagaimana caranya mengkonsumsi buah dan sayur dengan baik. Itu saja. Oke, lanjut yang disampaikan Pak Didi. Ya, dengan melakukan senam rutin, kami berharap masyarakat Indonesia menjadi sehat dan menjadi
cerdas dan unggul. Oke. Terima kasih kepada Pak Didi Irianto selaku Direktur Markom Grandmaster Ergonomik dan juga Dr. Andes Madio Swatsongko MM founder Yayasan Tapak Liman yang juga sangat saya banggakan juara dunia silat. Dan juga kepada Ibu Herlina, terima kasih Ibu sudah memperagakan buat kita pada malam hari ini gerakan-gerakannya tadi Bu, sangat luar biasa, membakar energi juga membakar lemak tentunya. Sebagai Grandmaster Ergonomik, terima kasih kepada ketiga narasumber saya yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di ujung sambungan Skype. Salam sehat untuk ketiganya. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Bagaimana otak merupakan jati diri kita. Doa kami dan harapan kami semua, kami memiliki tubuh yang sehat, berotak cerdas, berhati bersih, dan berakhlak indah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.